kembali lagi bersama saya Rio di acara Ngobrol Seru bareng Bintang Tamu. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren, yaitu Mbak Woro Widowati. Halo, salaman dulu. Iya, gini aja. Iya, karena lagi social distancing. Pandemi, social distancing. Ya, di masa pandemi ini. Iya, betul. Resepirane lara ati iki amarga ditinggal pergi, tapi lara ati iki amarga dianati yen pancen. Jadi 10 sampai 15 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Woro Widowati yang tentunya pembahasannya sangat seru sekali. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya. Jadi, awal mula Mbak Woro menjadi YouTuber tuh gimana sih? Coba ceritain sedikit. Oke, kalau untuk awal mula gimana jadi YouTuber, sebenarnya waktu itu memang iseng sih. Kebetulan waktu itu iseng sama temen kan. Iseng karena temen mungkin ngerti kalau aku suka nyanyi ya pada saat itu. Terus akhirnya, ayo coba dong bikin YouTube. Kenapa enggak sih? Mungkin siapa tahu ada jalan ke situ kan, ada rezeki di situ. Ternyata waktu itu bikin dan memang nyanyiin lagu yang lagi naik banget pada saat itu, lagi bener-bener lagu Jawa yang lagi naik. Aku bawain, ternyata waktu itu memang booming dan tembus sampai 1 juta pada saat itu. Oh, waktu itu tahun berapa ya? 2019 akhir. Nah, 2019 sekitar bulan Oktober. 1 juta viewer tahun itu sepertinya udah banyak banget ya. Iya, dan udah memang, sangat mengangkat nama iya, ya kan, ketika itu. Dan memang saingan kita kan banyak kan untuk menyanyikan lagu pada saat itu kan. Jadi lagu yang lagi naik banget dinyanyiin sama banyak orang, ternyata punya aku yang bisa nembus sampai segitu gitu. Iya, terus makin kesini, makin bikin YouTube, makin banyak yang respon baik, alhamdulillah. Dan sudah ada off air juga, cuman kita masih tetap, kalau kemarin masih aman sih ya, off air masih dalam biasa aja, cuman karena corona ini kita lebih membatasi sih, mungkin jumlah penonton, terus kita nanti ada untuk social distancing per penontonnya gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi waktu off air itu nggak bebas kayak biasanya? Nggak, kita pasti kasih rules ke panitia penyelenggara yang mengundang sih, harus itu, karena memang kita ngejaga aja sih ya. Oh iya, baik. Nanti berarti untuk pertanyaan yang kedua, ada suara motor, maaf. Untuk pertanyaan yang kedua, kesibukan di masa pandemi. Nih katanya tadi kan udah cerita off air nih. Terus gimana itu kalau misalnya sekarang kan pandemi, kesibukan off airnya di mana, di cancel atau banyak pengunduran atau ditunda atau gimana mungkin? Kalau untuk kesibukan sama pandemi masih sekolah tetap sih ya, karena memang masih pendidikan juga. Oh iya. Masih daring ya. Oh iya, jadi Mbak Woro ini masih kelas 3 SMA loh, jangan salah loh. Kalian mungkin teman-teman di sini pada taunya Mbak Woro, ternyata masih gitu ya. Masih daring tetap. Terus kalau untuk off air kita itu tadi balik yang tadi kita masih untuk offer tuh milih-milih sih, nggak semua kita ambil, paling cuman beberapa yang memang bener-bener sudah sesuai protokol, terus izinnya juga sudah ada kayak gitu sih. Jadi kita nggak sembarangan karena takut juga kan, karena bawa nama baik juga toh. Oh iya, benar-benar. Nanti nyambungnya kita ke sendiri citra ya. Betul. Jadi emang harus menaati protokol dan itu sudah ada lisensi dari polisi pastinya ya. Betul, itu harus banget. Oh jadi gitu guys, jadi nggak bisa sembarangan off air. Jadi ada aturan-aturan yang ketat, yang mungkin yang pastinya harus ditaati. Dan sebelum itu sudah ada kesepakatan dari pihak yang berwenang seperti itu. Betul. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga nih. Mbak Woro ini kan public figure. Pasti banyak rintangan, iya kan? Coba diceritain apa aja sih rintangannya menjadi public figure? Untuk rintangan lebih ke orang-orang sih sebenarnya, lebih ke, kalau bisa dibilang apa ya, mereka haters. Kalau orang-orang lain bilang itu haters, tapi kalau aku lebih ke mungkin orang yang ingin diperhatikan lebih gitu. Oh gitu ya? Sih, karena jadi Mbak Woro menyikapi hater ini bukan menganggap mereka sebagai hater ya? Kalau aku sih enggak sih, karena memang ya mungkin mereka melakukan hal itu, misalkan mereka menjelek-jelekan atau kayak gimana mungkin ada sisi di belakang itu, mereka tuh pengen kenal aku lebih jauh atau kayak gimana, lebih kayak gitu sih, lebih ke situ aja sih. Lebih pengen kenal Woro itu seperti apa sih gitu. Masih itu aja sih rintangannya, masih ke orang-orang kayak gitu aja. Diambil hikmahnya, diambil positifnya. Betul. Gitu. Kita melihat dari sisi positifnya guys. Jadi nggak semena-mena kayak gitu tuh dipandang sebagai hater. Iya, betul. Mungkin lebih
ke orang yang peduli dengan kita seperti itu. Benar nggak? Dia pengen diperhatikan lebih aja gitu. Iya. Jadi harus bersikap dewasa guys. Mbak Waro ini masih kelas 3 SMA tapi sudah bisa bersikap dewasa nih, keren banget nih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, tips dan trik. Nah, tadi kan udah ngomongin off air nih. Iya. Tips dan trik untuk menghidupkan suasana di panggung biar gak mati gaya gitu. Kan pertamanya nih Mbak Waro kan berangkatnya dari cuman video di ini ya, video cover gitu ya. Nah, begitu udah off air gimana sih tips dan triknya ketika udah off air nih, udah buka di depan kamera doang nih, udah di depan banyak orang nih, gimana sih? Biyen susah sama siapa? Untuk tips and triknya aku lebih ke ini sih. Kalau buat aku sendiri paling kalau mau manggung tuh ayo tenang dulu. Gimana caranya biar kita tuh bisa kita ngebawa suasana kita. Jadi kalau kita seneng pasti otomatis kita akan menularkan sikap yang seneng juga ke penonton kan. Pasti kayak gitu. Jadi aura kayak positif. Ya kayak kita tuh ngasih aura ke mereka. Dan kalau sejauh ini aku alhamdulillahnya sih berhasil aja sih ya. Ketika aku udah tenang dan aku udah enjoy sama stage aku, jadi pasti mereka udah langsung oh ya udah mereka ngikutin, mau nggak mau pelan-pelan mereka akan pasti nyanyi lah, atau mungkin ketika musiknya lebih ngebeat mereka bisa joget sedikit-sedikit kayak gitu-gitu sih. Jadi ngajaknya gimana sih kok mereka bisa nurut dengan apa yang kita? Iya, paling dari omongan-omongan aja sih. Setelah kita nyanyi, misalkan satu lagu setelah kita nyanyi, kita ajak ngobrol mereka. Atau ada yang mau ditanyain dari kalian ke Waro, mungkin misalkan kalian belum tahu Waro atau gimana kayak gitu. Itu memang ada latihannya sebelumnya ya? Sebenarnya kalau untuk latihan enggak, cuman karena memang untuk relaksasi diri juga gitu. Jadi memang kita untuk merilekskan perasaan kita tuh ya dengan cara seperti itu. Iya, Mbak Waro ini tahu caranya tuh dari mana gitu loh. Nah, kalau tahu caranya kan pertamanya cuman di depan kamera doang kayak gini nih. Aku nggak pernah aja yang ngajarin sih, cuman paling nonton di YouTube aja sih. Kita lihat orang-orang yang memang sudah berpengalaman, jam terbangnya lebih banyak, lebih ke situ aja sih. Jadi dengan melihat konser yang sudah senior sebelumnya itu, bagaimana dia cara menyampaikan, cara membawa suasana gitu ya. Jadi lebih ke situ guys. Jadi kalau buat kalian yang masih bingung, misalnya ya ada kalian yang off air gitu ya, sama seperti Mbak Waro gini, itu mungkin bisa lihat referensi dulu sebelum manggung gitu, ya kan? Betul. Kita cari-cari pengalaman atau cari-cari contoh yang memang mungkin misalkan kita mengidolakan salah satu orang nih, nah kita bisa lihat tuh dari situ gimana sih caranya dia seperti ini, terus dia cara adaptasinya ke penonton kayak gimana, ke situ sih. Jadi emang zaman sekarang itu nggak semuanya itu harus diajarkan langsung dengan orang, tapi kita mencari tahu sendiri, kita searching, browsing di Google, di YouTube begitu. Iya, betul. Ya, untuk yang ini kan pertanyaannya udah selesai nih. Coba ada tips and trick buat teman-teman yang sekarang pengen belajar YouTube nggak? Kalau tips and tricknya, pokoknya kalian tuh ketika kalian ngerasa apa sih yang aku bisa, passion aku tuh di sini nih, misal ya udah kalian lakuin aja. Ketika itu menurut kalian benar, bisa bermanfaat untuk orang lain, syukur-syukur, dan itu bisa menghasilkan. Kan kita nggak ngerti kan, kita nggak tahu jalan kita tuh kemana. Iya, jadi yang penting coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, tapi jangan terlalu berharap ya. Nah, iya. Itu penting itu. Usaha dulu, selebihnya nanti hasil biar yang di atas yang ngatur. Gitu. Karena kalau kebanyakan berharap, harapan terlalu tinggi, nanti pasti jatuhnya sakit gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kita jalan sesuai rules-nya aja gitu. Bener kan Mbak Waro kayak gitu? Betul banget, betul. Jadi Mbak Waro ini juga dulu nggak yang muluk-muluk gimana. Cuman dia tahu passion dia di sini, dia coba gitu. Makanya bisa seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami bicarakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you next time. Dadah. Terima kasih.